dari kelompok 6 ingin membacakan teman-teman grup saya. Yang pertama, saya Umam Faktor Rohman, yang kedua Pera, yang ketiga Rusmiani, yang keempat Anggun, yang kelima Dwi, yang kelima Nisa, dan yang keenam Ratna, dan yang ketujuh Siti Haryani. Dan makalahnya yang berjudul Masalah Sosial dibacakan oleh Pera. Terus penyebab masalah sosial nanti dibacakan oleh Rusmiani, dan jenis masalah sosial dibacakan oleh Anggun, dan masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar dibacakan oleh Dwi, dan yang pendalaman permasalahan masalah dibacakan oleh Nisa, dan contoh dampaknya oleh Ratna, dan kesimpulannya oleh Ratna juga, dan sarannya dibacakan oleh Siti Haryani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah berarti sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah merupakan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih, atau situasi yang membingungkan. Umumnya, masalah disadari ada karena merasa bahwa keadaan yang dihadapi tak sesuai dengan keinginan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Nah, sosial merupakan segala sesuatu perilaku manusia yang menggambarkan hubungan non-individualis. Masalah sosial merupakan suatu masalah atau persoalan yang harus diselesaikan yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dan masyarakat dengan realita yang ada. Sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Penyebab masalah sosial dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama faktor ekonomi. Faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial yang ada di Indonesia, misalnya pengangguran dan anak jalanan. Yang kedua, faktor budaya. Karena adanya tidak sesuainya pelaksanaan nilai dan norma dan kepentingan sosial, karena adanya perubahan sosial dan pola masyarakat. Yang ketiga, faktor biologis. Masalah ini dapat timbul karena adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit dan penyakit menular dan virus penyakit baru. Yang keempat, faktor psikologis. Di sini seperti aliran sesat yang banyak terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat. Misalnya sakit jiwa, lemah ingatan, sukar menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Masalah sosial dan dampaknya. 1. Masalah sosial akibat faktor ekonomi. Salah satu faktor utama penyebab masalah sosial di Indonesia yaitu faktor ekonomi. Di antara masalah sosial yang terjadi berdampak buruk bagi lingkungan. Sosial sangat banyak faktor ekonomi, salah satunya ialah kemiskinan. Faktor penyebab permasalahan sosial itu sendiri di mana masalah sosial berupa kemiskinan. Ini dapat memicu terjadi tingkatnya kriminalitas, masalah-masalah seperti 1. Terjadinya pembunuhan bisa disebabkan oleh faktor hutang piutang. 2. Tingginya jumlah gelandangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 3. Timbulnya penyakit. 2. Masalah sosial akibat faktor biologis. Faktor biologis yang dapat terjadinya masalah sosial misalnya wabah penyakit yang menular, gizi buruk, dan lain sebagainya.
3. Masalah sosial akibat faktor biopsikologis, faktor lain yang dapat menyebabkan permasalahan sosial di lingkungan masyarakat, yaitu faktor biopsikologis. Faktor ini juga berhubungan pola pikir masyarakat. Pola pikir masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai. Ditanamkan sejarah masyarakat, lingkungan pergaulan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan lainnya. 4. Masalah sosial akibat faktor kebudayaan. Kebudayaan di Indonesia adalah suatu kebanggaan, tetapi faktor budaya juga dapat menyebab terjadinya masalah sosial di masyarakat. Masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar. Masalah sosial yang terjadi dapat menempati 3 ruang lingkup, yaitu masalah sosial yang terjadi di lingkup lokal, nasional, dan internasional. Yang pertama, masalah-masalah sosial dalam lingkup lokal. Masalah-masalah sosial dalam lingkup lokal adalah masalah-masalah yang dialami oleh seseorang dalam interaksinya dengan masyarakat. Masalah ini dapat berupa kemiskinan, masalah keluarga, pengangguran, pelanggaran terhadap norma, kejahatan, atau kriminalitas. Yang kedua, masalah-masalah dalam lingkup nasional. Masalah-masalah dalam lingkup nasional adalah masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, namun akibatnya akan dirasakan oleh seluruh bangsa dalam suatu wilayah negara. Masalah sosial ini dapat berupa kemiskinan, pengangguran, masalah kependudukan, dan masalah lingkungan. Yang ketiga, masalah-masalah sosial dalam lingkup internasional. Masalah-masalah sosial dalam lingkup internasional adalah masalah yang terjadi dalam suatu wilayah negara, namun akibatnya akan dirasakan oleh negara lainnya. Masalah-masalah tersebut dapat berupa masalah lingkungan dan terorisme. Pendekatan dalam pemecahan sosial. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang pertama ada pendekatan ekologi. Penelitian dengan pendekatan ekologi ini menelaah masalah sebagai hasil interrelasi antara masyarakat manusia pada suatu ekosistem. Pengaruh manusia terhadap lingkungan dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kehidupan manusia. Kedua komponen ini nantinya akan diteliti sampai sejauh mana telah menimbulkan masalah sosial. Selanjutnya, pendekatan sistem. Sistem ini merupakan suatu rangkaian gejala yang dihubungkan satu sama lain oleh suatu proses umum. Pada pendekatan sistem, masalah sosial yang dikaji, sistem masalah sosial di masyarakat, dan masalah-masalah timbul dan terjadi di masyarakat tidak lepas dari satu sama lain. Contohnya, masalah kependudukan terkait dengan masalah ekonomi dengan masalah budaya, dan seterusnya. Yang terakhir ada pendekatan interdisipliner adalah masalah sosial yang dianalisis, dikaji dalam berbagai disiplin ilmu sosial serentak dalam waktu yang sama dengan menggunakan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan. Dampak masalah sosial oleh faktor ekonomi di masyarakat. Yang pertama ada gizi buruk. Gizi buruk adalah sebuah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan. Gizi buruk juga bisa mengakibatkan masalah kesehatan yang serius seperti stunting, diabetes, dan hingga penyakit jantung. Untuk contoh, ciri-ciri dan gejala kurang gizi yaitu seperti merasa lelah sepanjang waktu, rambut dan kulit kering, berat badan rendah, dan lain-lain. Yang kedua ada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan keluarga. Dampak negatif dari KDRT yaitu seperti bekas luka, trauma, rasa sakit, dan paranoid. Untuk yang ketiga ada perampokan. Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku perampok mengambil kepemilikan seseorang atau sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Contohnya seperti merampok toko emas, rumah mewah, dan bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berdasarkan permasalahan-permasalahan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya,
Saran pada permasalahan sosial di sini yaitu kita harus bijak dalam menyikapi permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti contohnya, apabila kita mendapati seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami permasalahan sosial, kita tidak boleh dengan begitu saja menghakimi orang tersebut. Kita juga harus bersikap bijak serta memberikan arahan-arahan kepada orang-orang terdekat kita tentang dampak dari permasalahan sosial tersebut. Begitupun kita harus membentengi keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hakikatnya setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Dan yang lebih marak saat ini yaitu permasalahan sosial pada kalangan remaja. Yang dapat kita lakukan di sini adalah memberikan arahan, memberikan perhatian yang lebih baik dari keluarga, teman, sahabat, maupun lingkungan masyarakat. Turut berpartisipasi, peduli terhadap masyarakat, memberikan channel penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya atau pentingnya pengetahuan tentang permasalahan sosial pada remaja. Kita juga dapat bekerja sama dengan masyarakat sekitar atau lembaga sosial lainnya untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang bermanfaat bagi remaja.